Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhidahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, maka tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun. Sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seluruh puji dan syukur tiada hentinya selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai siang ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan waktu luang, diberikan kesempatan dan keistiqomahan hati untuk selalu menjalankan ibadah. Mudah-mudahan keistiqomahan selalu berada di dalam diri kita sampai akhir hayat kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah tidak beberapa hari lagi, lebih kurang 20 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah lebih kurang. Mudah-mudahan kita berharap sampai diizinkan Allah ibadah di bulan yang penuh maghfirah, yang ditunggu-tunggu oleh umat karena penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, walau kita masih berada di bulan Sya'ban, Rajab alhamdulillah sudah kita lewatkan. Peristiwa agung yang terjadi di bulan Rajab, Isra wal Mi'raj. Dan bulan Sya'ban ini mudah-mudahan mengantarkan kita ke bulan Ramadan yang lebih baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa yang seharusnya kita lakukan di bulan Sya'ban ini agar tidak lewat dengan begitu saja? Hadirin kaum muslimin, pertama, perbanyak berpuasa. Tentu hukumnya sunnah.
kana yasumu Sya'ban. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, orang yang paling dekat dengan Rasul. Kulluhu, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir semuanya berpuasa di bulan Sya'ban ini, ila qalil, kecuali sedikit saja yang tidak. Kalau hampir-hampir itu berarti kan tidak itu. Kalau yang banyak itu Ramadan, berarti banyak kedua. Setelah Ramadan, puasa yang dilakukan Rasul itulah bulan Sya'ban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu kita cinta kepada sunnah Rasul, maka mari kita ikuti. Dalam rangka kita selalu membiasakan melatih diri kita untuk menjelang Ramadan ini. Karena ada yang menyatakan Ramadan adalah bulan latihan. Sebenarnya kurang pas. Yang latihan itu ya dari sekarang. Kalau besok pagi kita mengadakan perlombaan jam 8, jam 7-nya kita latihan, ya kena kita KO. Dipastikan kita tidak bisa menguasai. Kenapa? Bagaimana kita harus bisa menang? Maka latihanlah 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 1 bulan, bahkan tahunan sebelum hari H. Berarti kalau mau masuk Ramadan, maka Sya'ban itu sebagai bulan latihan. Kalau kita sudah terbiasa sholat malam, udah terbiasa bangun tengah malam, pas Ramadan nanti kita udah jalani aja lagi, nggak ada masalah. Kalau sudah terbiasa kita tilawah Al-Quran sebelumnya, pas Ramadan kita sudah terbiasa, nggak ada masalah lagi. Nah, oleh sebab itu dari awal Ramadan lah kita mempersiapkan. Hadirin kaum muslimin, yang kedua yaitunya kata Rasul, diangkatnya amal-amal kebaikan manusia atau seseorang hamba itu menghadap kepada Allah. Wa huwa syahrun, pada bulan itu turfa'u fihil a'mali ila rabbil alamin. Turfa', dibawa atau diangkat amal-amal seseorang hamba itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasul, fa'uhibbu, aku lebih suka, aku lebih senang dan cinta, turfa'u amali, tak kala amalku dibawa menghadap kepada Allah, ana shaimun, saya dalam keadaan puasa, kata Rasul. Jadi ternyata bagaimana kita mengikuti sunnah Rasul, maka perbanyak kita berpuasa di bulan Sya'ban ini. Karena salah satu amal seseorang hamba itu dibawa menghadap kepada Allah di bulan Sya'ban, dan Rasul senang dan suka tak kala amal-amal dibawa menghadap ke Allah dalam keadaan berpuasa. Hadirin kaum muslimin, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ini dalam rangka tayyib kita ya Ramadan di bulan Sya'ban ini? Perbanyak ketaatan, perbanyak salat sunnah, perbanyak sedekah, perbanyak berinfak, perbanyak tilawah Al-Quran dan amaliyah-amaliyah lainnya. Ini dalam langkah kita juga melatih diri. Hadirin, kadang kan ada juga yang menganggap remeh, itu kan sholat sunnah, sunnah mah ndak apa-apalah, tinggal ndak ba'at doh. Ini kadang-kadang yang kurang pasnya. Sunnah di sana yang bisa kita pahami, kalau kita lakukan kita berpahala, ditinggal awak marugi. Contoh
Siapa yang salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat itu 2 salam, maka apa kata Rasul? Dia dibebaskan dari sentuhan api neraka. Yang kedua, siapa yang menjaga salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, man sabara ala thintain rak'atan min sunnati, salat sunnah ini tertuju kepada salat sunnah rawatib muakkad, 12 rakaat sehari semalam tambah dengan yang gairu muakkad. Maka apa kata Rasul? Bahwa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Itu baru dengan amalan sunnah. Apa contoh yang lain? Kata Rasul, siapa yang banyak sujud, alaika bikasrati sujud lillah, hendaklah engkau banyak sujud ke Allah. Fa innaka la tasjud lillah, 1 kali sujud saja ke Allah kata Rasul, illa rakafallahu biha darajah, kecuali Allah angkat derajat seseorang hamba itu. Banyak sujud artinya banyak salat sunnah. Contoh yang lain, kata Rasul di dalam hadis kursi, Allah menyatakan bahwa, ya malaikat, coba lihat amalan salat wajib hambaku itu. Karena nanti pertama kali diperiksa seseorang hamba itu di akhirat itu salat. Lihat amalan salatnya. Kalau baik, tulis baik, bagus. Kalau ada cacatnya, ada kurangnya, ada yang tak beresnya, dan kita pasti banyak kekurangan. Kadang mau sholat ingat ini, sedang sholat ingat ini, sedang sholat ada-ada saja yang muncul. Itu kekurangan-kekurangan dalam sholat itu. Kalau ada kekurangan dia dalam sholat, hambaku itu, kata Allah, unzur li abdi min tatawwu', lihatlah kepada hambaku itu amalan tatawu'nya, amalan salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', jika dia ada amalan salat sunnah, maka tutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada amalan salat wajib hambaku itu. Maka kalau di Minang kok kurang itu kuat, kok sentiang dibelai. Itunya tuh. Artinya apa? Dengan amalan salat sunnah. Jadi marugi kadang awak kalau salat sunnah kita abaikan dan kita tinggalkan. Contoh kecil saja, 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu salat sunnah itu. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya, apalagi sholat subuhnya. Masya Allah, kan luar biasa itu. Makanya usahakan jangan sampai sholat sunnah sebelum subuh tidak kita lakukan. Contoh yang lain, siapa yang melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat hanya tengah malam tahajud, maka Allah akan mengangkat darjatnya maqamam mahmudah. Maqamam mahmudah, tempat yang terpuji. Terpuji dalam pandangan manusia dan juga dalam pandangan makhluk yang lainnya. Itu sunnah. Oleh sebab itu hadirin, perbanyak selalu melaksanakan amalan-amalan sunnah walau hanya 2 rakaat. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini sebagai bulan persiapan kita, dan juga yang penting kita persiapkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu fiqih. Tentang apa? Terutama tentang saum, tentang puasa yang akan kita jalani. Bukan hanya merasa cukup kita, tapi ada kaifiat-kaifiat, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang sementara kita belum tahu
dan belum faham, maka semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mendengar, semakin banyak kita menambah ilmu dalam rangka kita untuk beribadah, maka semakin dekat dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita persiapkan dari sekarang dengan beraneka ragam ilmu dan amal. Semoga di Ramadan tersebut Allah memberikan ghufirallahu, ampunan kepada kita bersama. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.